الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار إلى نهجه إلى يوم الدين وبعد. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Wa kaifa hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua juga dalam kondisi baik. Dan Alhamdulillah juga pada pagi hari ini kita bersua kembali pertemuan terakhir dari agenda belajar bersama, karena sejatinya kita ini belajar bareng-bareng. Ya, jadi ibu, bapak, dan teman-teman itu sebenarnya teman belajar saya dalam murojaah kembali pelajaran berkaitan dengan Hamzatul Wasl dan juga Hamzah Al-Qata. Dan sebelum melanjutkan bagian terakhir dari dua bagian yang ada di pelajaran ini, saya kasih kesempatan bagi yang mau bertanya terkait materi kemarin atau yang ingin berbagi faedah terkait materi kemarin, dipersilakan angkat tangannya. Nanti kita kasih kesempatan untuk menyampaikan sambil nunggu teman-teman yang lain mau bergabung. Silakan Saudari Miza Marta Fadila. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Izin berbagi faedah dari catatan. Pertama, dalam bahasa Arab, huruf dan jumlah huruf bisa sama persis, tetapi jika harakat beda, maka maknanya bisa berbeda. Contohnya, al-hamzah dan al-humazah. Yang kedua, al-hamzah dalam penulisannya terbagi menjadi tiga, yaitu alif tidaiyah, yakni di awal kata, al-mutawasitah di tengah kata, dan al-mutatarifah di akhir kata. Demikian Ustaz. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Wafik Ya, barakallah. itu faedah yang kemarin ya. Ya, Ustaz. Ada lagi yang mau? Silakan. Pokoknya jangan, saya berbagi aja ya. Jangan takut salah, jangan malu, jangan ragu ketika kita lagi belajar. Yang namanya belajar itu, salah itu hal yang wajar dan lumrah. Ya, namanya juga lagi berproses. Ya, jadi silakan. Dan juga kenapa saya kasih kesempatan, mungkin kalau teman-teman yang sudah lama eh, ikut belajar, mungkin sudah sering ya dengan adanya kesempatan berbagi faedah ini. Cuma kenapa ini penting? Pertama, itu bisa memberikan feedback atau gambaran umum apakah para peserta itu paham nggak dengan materi yang disampaikan kemarin. Itu satu poin. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata peserta paham. Yang kedua, terkadang ada orang yang itu bisa paham setelah diterangkan sama orang lain. Jadi kadang mungkin gurunya belum bisa memahamkan, tapi begitu ada orang lain atau temannya menerangkan kembali, itu baru bisa paham. Dan itu lumrah terjadi. Ya, jadi sejatinya ketika ibu bapak itu berbagi faedah, ya, itu juga membantu teman-teman yang lain untuk memahami pelajaran dan murojaah kembali. Yang ketiga, orang yang berbagi faedah juga itu sejatinya menguatkan dan mengasah kemampuan pemahamannya. Jadi di antara metode untuk menguatkan ilmu dan mengasah kemampuan terkait apa yang sudah kita pahami, itu mengajarkan kembali kepada orang lain. Jadi ketika ibu bapak menyampaikan ulang dengan bahasanya sendiri, nah itu menguatkan apa yang sudah dipahami. Dan mungkin yang terakhir di antara faedah-faedah yang penting juga, kadang kita paham akan suatu permasalahan, tapi tidak semua orang mampu berbagi pemahamannya kepada orang lain. Ibaratnya sederhananya begini, orang pintar banyak, tapi nggak semua orang pintar mampu berbagi kepintarannya kepada orang lain. Nah, ketika ibu bapak mencoba dan mulai membiasakan diri seperti ini,
itu akan mengasah kemampuan bagaimana ya saya menyampaikan ulang apa yang sudah saya pahami pada orang lain. Nah, itu di antara manfaat yang ada dalam berbagi faidah seperti itu. Ada lagi yang lain yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Kalau ada angkat tangannya nanti saya persilakan. Sama pun nggak ada masalah ya kalau mau sama, karena mungkin redaksinya beda gitu. Kalau ada, silakan saudari Intan. Ya, Bismillah. Terima kasih Ustadz sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Semoga Ustadz dan seluruh peserta serta seluruh umat Muslim dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Van, Ana ingin bertanya Ustadz. Sebelumnya Ana minta maaf kalau ini agak di luar, kalau ini pertanyaan di luar materi. Kapan seorang penuntut ilmu itu layak mempelajari huruf gundul, Ustadz? Karena Ana sekarang sedang belajar di suatu lembaga dan di sana Ana sebagai pemula dan di sana sudah mulai diterapkan untuk memberikan harokat serta mencari arti dari huruf gundul tersebut, Ustaz. Itu pertanyaan dari Ana, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, iya. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana yang ditanyakan. Cuma mungkin saya kasih gambaran singkat aja atau ringkas saja. Permasalahan yang dipelajari berkaitan dengan bahasa Arab, apakah huruf tanpa harokat ataupun berharokat, itu lebih bersifat teknis. Yang penting ibu bisa belajar bahasa Arab itu secara rutin, kemudian bertahap, tidak buru-buru, dan bisa sabar dalam proses belajar. Itu aja. Nanti kapan dan ininya bisa menyesuaikan. Ya, menyesuaikan tergantung apa yang dipelajari. Semakin banyak ibu bapak berinteraksi dengan bahasa Arab, otomatis jam terbangnya banyak. Dan semakin tinggi jam terbangnya, maka akan semakin lihai kemampuannya. Ya, jadi yang penting ibu yang tadi bertanya konsisten aja dalam belajar. Nanti insya Allah pelan-pelan, lama-lama akan terbiasa. Ya sama kayak sekarang. Saya kasih contoh. Eh, Kalau lagi belajar, lalu melihat orang lain, ada yang ibaratnya lebih dari kita, jadikan itu sebagai penyemangat saja dan motivator. Tapi jangan membuat kita jadi minder atau putus asa. Jangan. Kenapa? Karena setiap orang punya kisahnya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Ya, mungkin teman kita yang cepat itu sudah sekian lama mulai belajar dan sudah banyak aral melintang yang dilewati. Sedangkan kita mungkin baru start gitu. Jadi kurang eh, bijak kalau misalkan terlalu terburu-buru, oh itu orang kok cepat sekali ya, kok saya enggak gitu. Kadang-kadang nggak bisa begitu. Jadi yang jadi tolak ukur kita itu, tanda kutip lawan kita itu ya diri kita masing-masing. Jadi hari kita dari ini dengan diri kita esok hari lebih baik apa enggak seperti itu. Itu lebih lebih menenteramkan dan lebih membuat nyaman. Ya, itu mungkin perlu diperhatikan dan jangan juga merasa saya nggak cerdas atau apa. Nah, insya Allah semuanya cerdas. Ini bahasa Arab itu bukan terkhusus untuk orang-orang tertentu, tidak Ibu Bapak. Semuanya insya Allah bisa. Baik yang memang baru belajar, belajar dari muda, atau mungkin sudah senior, ya sudah banyak makan asam garam kehidupan, semuanya insya Allah bisa. Ya, dan kadang-kadang bukan karena cepatnya pemahaman, tapi sejauh mana ibu bapak bisa menikmati proses dalam belajar. Itu hal penting sekali. Insya Allah kalau sabar, ya akan sampai juga. Kalau misalkan ibu bapak menemukan nih, kendala atau kesulitan dalam belajar,
jangan buru-buru tinggalkan majelis belajarnya. Pokoknya ikuti aja. Kalau saya biasanya begini, prinsipnya itu begini. Bisa nggak bisa, paham nggak paham, ikut sampai akhir. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah kasih kita pemahaman. Bisa jadi setelah program selesai baru paham. Bisa jadi pada saat program mau selesai baru paham. Itu mungkin saja. Tapi jangan karena satu dua hal mungkin kita nggak tahu lalu langsung tanda kutip memberikan vonis yang buru-buru. Wah saya kayaknya nggak bisa nih bahasa Arab. Langsung berhenti nggak. Ikuti aja dulu. Ikuti. Ya nanti insya Allah lama-lama akan bisa. Karena bisa jadi mungkin belum ketemu buku yang pas. Mungkin belum ketemu metode pengajaran yang pas. Atau mungkin ibu bapak belum tahu konsep belajar yang pas buat ibu bapak. Atau bahkan mungkin belum ketemu gurunya yang pas. Semua variabel itu bisa terjadi. Jadi terus saja belajar. Sampai kapan ya? Sampai kita wafat. Ya. Dan apa yang ibu bapak lakukan, itu ada ganjaran insya Allah. Ya, jadi bukan sekedar saya harus cepat paham, tidak. Tapi bagaimana ibu bapak bisa nikmati proses belajar. Ya, gitu ya. Baik. Ada lagi mau menyampaikan sebelum kita lanjutkan materinya? Atau ada yang mau bertanya? Saudari Nurani, silakan. Terima kasih Ustadz. Sebelumnya mohon maaf mungkin juga ini pertanyaannya agak di luar materi. Eh, Tentang cara penulisan aja Ustadz. Kemarin ketika di tabel yang Al-Mawadhi' itu kan disebutkan ada fi'ul amri, ada al-fi'ul madi. Nah, kalau fi'lul amri itu kan bentuknya mudhof ilaihi Ustadz. Kemudian kalau al-fi'lul madi itu kan na'at man'ut. Nah, ketika digabung al-fi'lul madi wal amru, kenapa itu bisa digabung gitu antara madi dan amrunya? Kenapa bukan disebutkan al-fi'lul madi wa fi'lul amri seperti itu, Ustaz? Itu kan jadi apa menggabungkan idofah dengan naat man'ut gitu ya, Ustaz? Saya Baik. bingung aja Ya, gitu. Kenapa? Ibu Iya. Nurani udah pernah belajar Nahu sebelumnya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Udah. Iya. Sudah pernah belajar Balago sebelumnya? Balagoh udah tapi kurang begitu nyantol. Masih masih Baik. tipis-tipis. Iya. Baik. Nah, jadi jawabannya dalam bahasa Arab itu sesuatu yang mungkin sudah dikenal atau sudah diketahui kadang-kadang nggak disebutkan lagi. Jadi ketika kita lagi bahas wal amr pada saat di pembahasan fiil, yaitu maksudnya fiilul amr. Dan hal itu tidak menjadi masalah. Kalau dalam ilmu al-balaghah itu nanti ada di pembahasan ilmu al-ma'ani, nama pelajarannya al-ijaz. Nah, al-ijaz ada dua macam. Namanya yang pertama ijazul kisar dan yang kedua ijazul hadf. Nah, di sini masuk ke kategori ijazul hadf. Jadi dia meringkas dengan cara membuang apa yang harus dibuang. Contohnya asalnya fi'lul amr dan fi'ilnya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena sudah bisa dipahami. Dari mana kita bisa pahami? Karena konteksnya lagi membicarakan fi'il. Jadi memahami konteks itu penting. Ya, dalam komunikasi itu penting. Makanya kadang-kadang eh, orang yang dia mempelajari bahasa Arab tidak hanya berhenti di nahwu dan sarf saja ya, tapi lebih dari itu biasanya salah satu manfaatnya punya cara komunikasi yang baik kepada orang lain. Dan bahasa Arab itu mengajarkan hal tersebut. Jadi ibu bapak itu kalau melihat lebih dalam bahasa Arab itu, dia bukan sekadar bahasa saja, dia lebih dari itu. Ya, kalau dilihat ya, gimana mengajarkan kejelian, kedetailan, beda harokat, sudah beda makna, beda panjang pendek, beda makna,
kemudian istilah-istilah itu punya makna tersendiri misalkan, itu luar biasa. Dan juga salah satu mengasah kecerdasan seseorang, dan itu ada risetnya dan studinya ya. Jadi antara keistimewaan bahasa Arab itu ya mengasah kemampuan berpikir seseorang. Kenapa? Kadang-kadang kita menemukan satu kata tapi bisa punya banyak kemungkinan untuk dibaca. Lalu kita pilih mana yang pas. Belum lagi memahami konteks kalimat bagaimana untuk menentukan bacaannya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya itu bisa saja. Jadi asalnya fi'ilul amr, cuma fi'ilnya itu dihilangkan untuk meringkas. Oh, Contohnya jadi bukan jadi Al-Madi itu bukan Al-Madi dan Al-Amr itu bukan atof ya Ustaz, bukan atof dan maktuf, tapi ada yang dihilangkan dari Al-Amr itu ya Ustaz. nggak, di sini dia sebagai ma'tuf dan ma'tufun alaih. Jadi Eh, al-madi wal amru sama, hakikatnya sama. hmm. Oh iya iya iya. Boleh begitu, boleh seperti itu. Nah, cuma Hmm. mungkin kalau untuk yang pemula belum terbiasa dengan istilah-istilah seperti ini. Jadi muncullah pertanyaan itu. Nggak apa-apa. Hmm. Ya, ini salah satu manfaat kita belajar lebih dari satu buku. Jadi banyak kita bisa melihat sudut pandang. Makanya ini saran aja buat ibu bapak ya. Kalau ibu bapak menemukan orang lain itu pandangannya atau pendapatnya berbeda dengan apa yang kita pahami, saran saya jangan buru-buru memvonis. Jangan ujuk-ujuk kasih hukum. Wah, ini kamu keliru, nih kamu salah. Jangan. Tapi coba buka ruang diskusi. Tanya yang bersangkutan, kok kenapa ya eh, antum atau antuna kok pendapatnya begini nih? Itu sumbernya gimana? Referensinya apa? Gitu. Tanya, kenapa demikian? Karena bisa jadi apa yang dipegang oleh saudara kita yang berbeda dengan apa yang kita pelajari itu benar. Cuma kitanya yang belum belajar gitu. Ya, makanya harus bisa mawas diri. Ibaratnya semakin berilmu seseorang itu semakin bijak dengan hal-hal demikian. Jadi kalau ada yang beda tanya dulu. Ya, bisa jadi benar, kecuali kalau dia tanya, oh ternyata yang bersangkutan memang keliru pemahamannya, itu lain cerita. Tapi paling tidak kita membuka ruang untuk diskusi, bisa bercakap-cakap dalam ruang diskusi itu sangat menyenangkan. Baik, kita lanjutkan ya Hmm. Ya, pembahasannya. baik Ustaz. Syukran Hmm, wa jazakallahu khairan. Afwan. Kemarin ada poin yang saya lupa jelaskan ke Ibu Bapak, berkaitan dengan cara membaca Hamzatul Wasal. Untuk yang isim ini, yang 10 ini, semuanya dibaca dengan kasroh ketika di awal kalimat, kecuali si Aimun. Ini khusus Aimun ini di fathah, ya, ini khusus. Jadi Hamzah Wasal, kapan dibaca fathah? Nah, kalau pada isim, pada kata Aimun. Kemudian ketika harf ini, kalau ada al, ya. Jadi dia dibaca fathah hanya terbatas di dua tempat ini. Di harf, di semua keadaan, khususnya ketika dia di awal kalimat. Adapun di isim, dia di satu kata yaitu aimun. Nah, tersisa cara membaca hamzatul wasal di fi'il. Ini yang kemarin belum kita bahas. Caranya gampang sekali. Mudah Ibu Bapak. Caranya dengan melihat harokat huruf ketiga dari depan. Contohnya ini. Satu, dua, tiga. Lihat sekarang huruf ketiga pada kata ini, apa hurufnya Ibu Bapak? Zo, Huruf dha, ya. Harokatnya apa? Demah. Dhamma. Kalau harokat huruf ketiganya itu dhamma, ya, nanti hamzah wasol juga dibaca
dhammah. Undur, udrus, urkud, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tapi, kalau harakat huruf ketiganya itu fathah atau kasrah, maka hamzah wasal nanti akan dibaca kasrah. Contohnya ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Apa ayatnya? Apa bunyi ayatnya Ibu Bapak? Iqra. Iqra. Ya. Kenapa dibaca Iqra? Ya karena harakat huruf ketiganya fathah. Maka hamzatul wasalnya dibaca kasrah. Yang contoh harakat huruf ketiganya kasrah misalkan ijlis. Ya, ijlis. Jadi itu cara membacanya. Jadi cukup melihat harakat huruf yang ketiganya. Dan di fi'il tidak ada hamzah wasal yang dibaca fathah. Ya, itu hanya terbatas pada harf atau pada satu kata yang jadi isim yaitu aimun. Jadi ini uh, melengkapi dari pembahasan yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu hamzatul qata atau nama lainnya adalah al-alif al-yabisah. Hiya al-hamzatul lati tuktabu wa tuntaqu fi awalil kalami wa asna'ih wa tursamu alifan 'alaiha hamzah. Ini pengertian dari hamzatul qata. Dia adalah hamzah yang ditulis dan diucapkan. Poin pertama, ditulis dan diucapkan baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Nah, kalau kita berhenti sampai di poin ini, ada nggak yang bisa memberikan penjelasan apa perbedaan mendasar antara hamzatul qata dan hamzatul wasal? Kalau sampai di poin yang pertama ini, Bapak. Yang mau coba jawab, angkat tangan coba. Saya kasih kesempatan. Silakan, Saudari Niza Marta. Barangkali ada kepala ainnya, Ustaz. Kita masih di poin pertama nih, di Oh, nomor 1 itu. Baik, Saudari Asniati. Kalau hamzah wasol eh, dibaca di awal dan tidak dibaca atau diabaikan di tengah. Nah, kalau hamzah kotok dibaca di awal dan dibaca juga di tengah, Ustaz. Di tengah mana? Di tengah kalimat, Ustaz, atau di tengah kata. Bukan tengah kata, tengah kalimat. Iya, Hati-hati. Karena nanti konteksnya bisa beda. Ya, itu benar jawabannya ya. Jadi di poin pertama ini kita bisa langsung tahu bedanya antara hamzatul wasal dan hamzatul qata. Kalau hamzatul wasal itu hanya dibaca ketika di awal kalimat. Kalau di tengah-tengah kalimat, nggak boleh dibaca. Sedangkan hamzatul qata tidak. Dia itu ditulis dan dibaca baik di awal kalimat ataupun di tengah-tengah kalimat. Jadi dia nggak bisa diabaikan. Ketika dia hadir, ya harus dilihat, dipandang, ibaratnya begitu. Kalau hamzatul wasal enggak. Kalau dia di awal kalimat, nah dia dianggap hadir. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat, kehadirannya seperti tidak dianggap karena nggak dibaca. Sederhananya seperti itu. Ini poin pertama. Dan poin yang kedua, dia dibentuk atau ditulis dalam bentuk alif, ya, tapi ada hamzahnya. Nah, hamzah ini di sebagian buku dikenal dengan istilah ra'sul ain. Ra'sul ain, kepala ain. Jadi nanti tergantung masing-masing buku ya. Ada yang menggunakan istilah hamzah, ada yang menggunakan istilah ra'sul ain. Dan dia ada dua pilihan. Bisa di atas alif, ra'sul ainnya, kepala ainnya bisa di atas alif, atau bisa di bawah alif.
Bedanya apa? Mudah Ibu Bapak. Kalau dia di bawah alif, Rasul Ain itu selalu harokatnya kasrah. Berarti selain kasrah, otomatis Rasul Ain atau kepala ainnya ada di atas alif. Baik harokat dhammah ataupun fathah. Jadi tinggal hafalkan aja satu, lainnya kebalikannya. Seperti itu. Jadi ini pengertian dari Hamzatul Qata. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya Ibu Bapak? Untuk pengertiannya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke mawadhi'uha, tempat-tempat hamzatu al-qata. Yang pertama adalah al-asma pada isim. Ada 3. Yang pertama, beliau katakan jami'ul asma'il mabdu'ati bihamzah. Semua isim yang dimulai dengan hamzah. Maksudnya semua isim yang huruf pertamanya adalah hamzah, maka bisa dipastikan dia menggunakan hamzatul qata. Tapi ada catatannya. Di bawahnya diterangkan. Ya, ma'adal waridata fi hamzatil wasl. Selain isim yang disebutkan di pembahasan hamzatul wasl. Atau bahasa sederhananya, selain 10 isim yang disebutkan di hamzatul wasl. Jadi selain ini, selain ibn, ibnah, ibnum, isnan, isnatan, imru, imro'ah, ism, ist, dan aimun, selain 10 ini, hamzahnya menekan hamzatu al-qata. Contohnya, Zahaba Ahmadu ilal jami'ah. Ahmad sudah pergi ke kampus. Nah itu ya, Ahmad menekan hamzatul qata. Ini yang pertama. Isnan yang kedua, masdarul fi'li thulathiyil mabdu'i bihamzah. Masdar untuk fi'il yang thulathi, ya, yang thulathi, yang hurufnya ada 3, yang fi'il tersebut diawali oleh hamzah. Ya. Ini istilahnya apa Ibu Bapak? Dalam ilmu sarf. Kalau ada fi'il yang fa'ul kalimahnya itu hamzah, apa istilahnya? Fil Ada mahmuz. yang tahu? Mumtaz. Ya, mahmuz. Mahmuz apa jenisnya? Mahmuz Pak. Sahih. Jadi poin nomor 2 ini adalah masdaru mahmuzil fa. Itu kalau mau ringkas begitu. Ya, jadi kalau Ibu Bapak udah punya dasar sarf dan nahwu sebelumnya, nah yang gini-gini bisa lebih ringkas lagi. Ya, sampai seperti itu. Contohnya, ihris ala an ta'kula aklan sihhiya. Bersemangatlah, ya. Artinya suruh kasih perhatian kalau kamu makan, itu makan makanan yang sehat. Nggak sekedar asal makan. Nah, itu lihat aklan. Ini masdar dari fiil akala yakulu. Kemudian yang ketiga, masdarul fi'lir ruba'il mabdu'i bihamzah. Nah, ini. Masdar yang berasal dari fi'il rubai yang diawali oleh hamzah. Ada yang tahu nggak wazannya apa? Yang sudah pernah belajar ilmu sarf sebelumnya. Apa wazan fi'il rubai yang diawali sama hamzah? Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Ada nggak yang lain selain itu? Ada nggak yang lain selain itu? Enggak ada. Nggak ada, ya cuma itu saja. Ya, hanya itu saja. Jadi satu-satunya fi'il ya, yang rubai yang diawali sama hamzah dan hamzahnya itu hamzatul qata hanya af'ala yuf'ilu. Ini masdarnya. Contohnya isda'un nasihati wajib. Menyampaikan nasihat itu wajib. Ya, isda'un nasihati wajib. Nah, ini untuk yang isim. Sudah selesai. Sekarang yang kedua, yang fi'il. Jadi, fi'il mana saja yang huruf pertamanya ditulis menggunakan hamzatu al-qata. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi thulathiyul mabdu'u bihamzah.
fi'il madhi sulasi yang diawali sama hamzah. Nah, di sini contohnya akhadha, akala, amara, ya amina dan seterusnya. Di sini contohnya akhadha talibul ilma an syaikhih. Murid itu sudah mengambil ilmu dari gurunya. Ya. Nah, itu lihat kata akhadha, dia contoh dari fi'il madhin sulasi dan diawali sama hamzah atau mahmuzul fa. Yang kedua, al-fi'lul madhi wal amru min ar-ruba'iyil mabdu'i bi hamzah. Fi'il madhi dan fi'il amrnya yang mana keduanya berasal dari fi'il rubai yang diawali sama hamzah, yaitu wazan af'ala yuf'ilu. Jadi satu-satunya fi'il, ya, satu-satunya fi'il amr yang diawali sama hamzatul qata' hanya fi'il ini saja, af'ala yuf'ilu. Satu-satunya ini saja. Selain dia, pasti menggunakan hamzatul wasl. Langsung, ini bisa dipastikan. Nah, contohnya di sini ahsanallahu ilaik. Ya. Nah, ini bentuk fi'il madhinya. Kalau amarnya ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada manusia. Jadi ini ahsana fi'il madhin, ahsin fi'il amr. Kemudian yang ketiga, al-fi'lul mudhari'ul mabdu'u bi hamzatil mudhara'. Nah, saya mau tanya, kalau yang mau coba jawab, silakan. Angkat tangannya ya, angkat tangannya. Apa yang dimaksud dengan hamzatul mudhara'? Nah, yang mau jawab angkat tangan coba. Yang mau coba. Ada nggak? Baik, silakan Saudari Miza Marta. Hamzah yang berada di awal kata fi'il mudhari. Mumtaz, sahih. Di hamzatul mudhara'ah adalah hamzah yang berada di awal fi'il mudhari. Jangan lupa Ibu Bapak sekalian, fi'il mudhari itu selalu diawali dengan harful mudhara'ah. Pasti, pasti ini baku. Jadi di antara ciri fi'il mudhari diawali oleh salah satu di antara huruf al-mudhara'ah atau ahruf al-mudhara'ah. Ada yang tahu nggak berapa jumlahnya Ibu Bapak? Berapa jumlah ahruful mudhara'ah? 4. 4. Ada 4. Ya, ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Nah, ini semuanya disebut dengan ahruful mudhara'ah kalau melihat fi'il mudhari dalam lingkup kajian ilmu sarf. Nah, 4 itu biasanya disingkat na'ti atau na'aitu. Memang kalau orang Indonesia biasanya Anita. Ya, tapi kalau ibu bapak buka buku-buku yang di luar sana, nah biasanya singkatannya itu na'ti, kami akan datang, atau na'aitu, aku menjauh, na'ait. Ya, itu 4 huruf. Nah, di antara 4 huruf ini ada yang sudah pasti yaitu hamzah. Jadi hamzah yang dia berperan sebagai harful mudhara'ah pasti bentuk hamzahnya adalah hamzatul qata'. Ini sudah baku dan sudah pasti. Gak mungkin yang lain. Dan pasti pula ketika ada fi'il mudhari yang diawali oleh hamzatul qata' itu menunjukkan dhamir apa Ibu Bapak? Itu siapa Ana. pelakunya? Ana. Pasti menunjukkan ana. Langsung dikasih kepastian. Ya, seperti itu. Nah, contohnya lihat di sini, ana ashkurullaha ala ni'amih. Saya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya. Kemudian usafiru bitta'irah. Saya akan safar menggunakan pesawat terbang. Aftatihu yaumi bidzikrillah. Ini bagus ya contoh-contohnya. Saya membuka hari saya dengan berzikir kepada Allah. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan,
dari kemarin itu contoh-contoh yang beliau kasih itu luar biasa. Nah, ini ada sudut pandang lain yang kita bisa ambil, ya. Eh, Contoh itu bukan sekedar contoh untuk menguatkan pemahaman, tapi contoh juga bisa digunakan sebagai asas pembelajaran, mengandung hal-hal yang baik, afirmasi positif kalau orang sekarang bilang itu ya. Itu bagus sekali dalam kajian ilmu-ilmu pendidikan. Nah, kayak begini bagus, ya. Jadi nggak terbatas, misalkan ya, Doroba Ahmadu Zaidan, misalnya nggak terbatas itu aja. Bahkan sebagian orang kadang nggak suka pakai contoh Doroba misalkan, ya, karena kok kesannya harus ada pukul memukul gitu. Digantilah contohnya yang lain misalkan. Dan itu suka kita jumpai di beberapa buku demikian. Nah, jadi poinnya, kalau ibu bapak bisa memberikan contoh, dan di contoh itu juga punya makna tersendiri, ya, makna yang baik dari banyak sisi, itu hal yang bagus, ya. Jadi secara kaidah bagus, maknanya pun juga mendukung untuk hal tersebut. Nah, terakhir contohnya adalah astaqbilun nasa bilibtisama. Nah, ini juga luar biasa. Saya bertemu masyarakat dengan senyuman. Ya, artinya tidak bermuka masam ya. Dan juga menempatkan senyuman pada tempatnya. Jangan sampai senyum-senyum sendiri nanti punya makna lain. Jadi ini 3 tempat di mana fiil itu diawali dengan hamzah itu al-qata. Kemudian yang terakhir beliau katakan ad-dhamairu wal huruf. Ad-dhamair itu bentuk jamak dari dhamir, ya, dhamir. Kadang-kadang disebut dengan nama lain mudmar. Jadi kadang disebut ad-dhamir, kadang disebut dengan alismul mudmar. Sama aja, cuma beda nama. Nah, dhamir itu kata ganti. Mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang sudah pernah belajar nahwu pasti familiar dengan istilah ini. Dhamir itu lawan dari ismun zahir, kata atau nama jelas, ya, karena dhamir kan kata ganti. Nah, eh, bentuk jamak dari dhamir adalah dhamair. Nah, beliau katakan jami'ud dhamair, semua dhamir menggunakan hamzatul qata, pasti, ya. Ada anta, anti, antuma, antum, antunna, ana, itu semuanya menggunakan hamzatul qata, termasuk yang dhamir lain, iyahu, iyahuma, iyahum, sampai iyana juga sama demikian, ya. Cuma mungkin yang saya pribadi sedikit berbeda dengan penulis, penempatan ad-dhamair. Di sini beliau jadikan satu dengan al-huruf. Padahal kalau ibu bapak sudah pernah belajar sarf, sudah pernah belajar nahwu, dhamir itu masuk kategori apa ibu bapak? Isim, fiil, atau harf? Isim. Isim, ya kan? Isim. Maka harusnya dia ditaruh di kolom yang mana? Yang atas. Pada isim kan? Nah, Betul nggak ibu bapak? Betul iya, ya? iya. Ya, memang idealnya demikian. Dan saya setuju dengan itu. Ya, jadi harusnya kalau yang huruf itu poinnya adalah al-huruful mabdu'atu bihamzah. Semua huruf yang dimulai dengan hamzah, pasti hamzahnya itu hamzah tuh al-qata. In, ila, inna, anna, an, izma, dan semua huruf pasti hamzahnya hamzatul qata kecuali al. Ya, kalau al tadi sudah kita bahas itu hamzah itu al-wasl. Contohnya ini, in tudzakir tanja. Kalau kamu murojaah, mengulang kembali pelajaran, tanja, akan sukses, akan lulus. Ya, seperti itu. Jadi harusnya ad-dhamair ditaruh di bagian al-asma. Idealnya begitu. Nah, cuma nah, ada tambahan. Kita coba lihat dari sudut pandang lain. Ya.
Kenapa ya kira-kira kok beliau menempatkan Al-Dhamair di bagian sini? Kenapa nggak ditaruh aja di atas? Coba ibu bapak lihat. Di pembahasan Hamzatul Wasal, pada isim, berapa jumlah tempatnya? Hamzatul Wasal pada isim ada berapa jumlahnya? Coba lihat di tabel itu. Berapa totalnya? Berapa tempatnya? 3. Ada 3. Fi'il ada berapa? 4. 3. 3 juga. Ya. Sekarang lihat Hamzatul Qata. Isim ada berapa? 3. 3. 3. Fi'il ada berapa? 3. 3 juga. Jadi selaras nggak antara kedua Hamzah ini? Dari segi tempatnya, jumlah tempatnya. Sama nggak? Sama. Nah, Ustaz. Sama. Sama-sama 3. Jadi kalau beliau tambahkan 1 Al-Dhamair, jadi sama apa beda nanti? Beda. Beda. Jadi beda. Mungkin itu ya salah satu sudut pandang kenapa beliau nggak sebutkan. Bisa jadi begitu. Walaupun saya pribadi ya sebaiknya masukkan kepada isim saja supaya orang nggak salah paham gitu. Jadi itu mungkin catatan untuk pembahasan ini. Dengan demikian, selesailah pembahasan Hamzatul Wasal dan juga Hamzatul Al-Qata. Kita sudah tahu pengertian masing-masing, sudah tahu perbedaan masing-masing, dan sudah tahu tempat di mana masing-masing berada. Nah, sekarang silakan kalau ada yang ingin tanyakan atau mau diskusikan, saya kasih kesempatan buat ibu bapak dan teman-teman. Nanti angkat tangannya dulu, biar saya tahu siapa, lalu baru bertanya atau mau berdiskusi. Kalau nggak ada, kita tutup. Silakan kalau ada. Silakan, saudari Niza Marta. Ya, izin bertanya Ustaz, kalau kira-kira pembahasan tentang Hamzah Kota yang ada di atas waw, di atas ya itu di bab apa nanti ya Ustaz? Itu ada di bab setelah ini. Di buku ini, itu semuanya ada. Makanya, kalau ibu bapak ingin terus ada pembelajaran seperti ini, nah, ikuti aja alurnya, prosesnya, sampai selesai ya. Kerjakan nanti ada latihan ringan, terus sampai akhir itu. Jadi kalau misalkan memang yang ikut sampai akhir banyak dan mengikuti prosesnya banyak, nanti insya Allah kita ada rencana untuk terus melanjutkan pembahasan-pembahasan yang ada di buku ini. Jadi kita sistemnya itu mengambil tema-tema tertentu dari buku ini, karena saya belum bisa langsung habiskan buku, jadi kita cicil aja. Bulan lalu bahas alif, bulan ini bahas hamzah wasal dan hamzatul qata. Mungkin di bulan-bulan yang akan datang, insya Allah kita bahas pembahasan yang lain, tergantung animo dan respon dari para peserta sebelumnya. Kalau banyak dan ikut sampai akhir, nah kita buka terus gitu. Tapi kalau ibu mau baca sendiri, ada di sini nih. Nah ini ya, hamzah di tengah, kata ada di sini semuanya. Dan itu lengkap ibu bapak untuk pemula. Ini salah satu buku yang bagus. Jadi kalau ibu bapak mau baca, mau kenalan sama imla untuk dasar, ini insya Allah cocok. Ya, karena sifatnya ringkas, tuntas, jelas, dan nggak meluas. Ada semua. Terus pakai tabel, warna-warni, poin-poin pentingnya juga dikasih tahu. Jadi sangat memudahkan sekali untuk memahami pelajaran IMLA. Ada lagi yang mau bertanya atau mau diskusi? Insya Allah syukran atas Rakyat jawabannya Ustaz. Afwan.
Silakan, Saudari Regina. Nah, Ustaz, berarti kalau Ahmadu pakainya Hamzah Qat'i ya, Ustaz? Iya. Kenapa dia pakai hamzatul qata'? Hmm. Karena tidak termasuk yang 10 isim yang di Hamzah wasal itu, kan Ustaz? Mumtaz, sahih. Nah, itu. Jadi inginnya itu seperti itu. Jadi kalau ibu bapak dan teman-teman ditanya, kenapa kok begini? Bisa memberikan argumen. Karena seperti ini, gitu. Nah, ini bagusnya begitu. Makanya kalau kita tahu konsep dalam belajar, itu ibaratnya mau diombang-ambingkan saja, insya Allah akan tetap teguh itu. Kenapa? Tahu konsepnya, jadi nggak akan bingung. Begitu ya. Jadi kalau kenapa sih saya kok tulisnya pakai ini nih, unzur kok pakai hamzatul wasl? Jawabannya apa? Oh, karena dia fiil sulasi mujarrad al mamdu bi hamzah. Tadi ya fiil sulasi mujarrad amr, fiil sulasi mujarrad seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan, Saudari Miza Marta. Ya, Masya Allah Ustadz, ini ternyata penulisan Hamzah tuh, Masya Allah, kalau di saya masih meraba-raba, masih perlu latihan lagi, banyak soal untuk supaya bisa. Nah, saya ingin tahu, kira-kira orang Arab itu sendiri juga masih ketukar-ketukar nggak Ustadz pakai Hamzah wasal atau Hamzah katanya? Jangankan ketukar, kadang nggak tahu juga sama. Hmm, gitu. Kondisinya sama seperti kita orang Indonesia kan, Hmm. kadang kita nggak semuanya paham kaidah bahasa Indonesia kan, Bu. Oh, iya, 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 betul. Mereka pun juga sama, ya, sama. Iya, betul. Masya Allah. Makanya kita bersyukur bisa tahu dan dimudahkan untuk belajar itu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Iya, iya. Dan memang ilmu ini ya seperti yang saya bilang sebelumnya agak sedikit dianaktirikan ya ketimbang nahu dan sorof itu porsinya luar biasa. Ini penting supaya nggak salah tulis. Dan bahkan nanti lebih jauh lagi itu mempengaruhi cara baca dan i'rab nanti. Cuma mungkin bukan di pembahasan kita ini ya. Di pembahasan Hamzah ini tengah kata itu terlihat sekali. Begitu beda tulisan, beda baca, beda i'rab. Wah, itu jadi konsekuensinya besar. Jadi alif dan hamzah bukan sekedar huruf, ya. Dia lebih dari sekedar huruf. Dia punya ya peran main khusus lah. Jadi bintang utama di Imla itu dua itu, si hamzah dan alif. Nah, ini salah satu pembahasannya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Jazakallah khairan Ustadz atas Nah, jawaban. oh iya. Silakan kalau masih ada. Kalau enggak, kita tutup. Ustadz, izin bertanya. Apakah nanti ada Silakan. lanjutannya Ustadz belajar imlanya? Ada pemain baru gitu setelah Hamzah Ustadz? Ada ya, makanya tadi ya, kalau para peserta yang sekarang ikut itu responnya positif dan merasa kegiatan ini bermanfaat buat semuanya dan bisa ikuti proses sampai akhir, ya kita akan lanjut terus. Nanti mungkin di pertemuan atau di sesi berikutnya, entah kapan ya, bulan apa, kita lanjutkan pembahasan Hamzah yang di tengah kata. Nanti kalau udah selesai, di periode berikutnya Hamzahnya di akhir kata. Mungkin dicicil lah, sedikit-sedikit ya. Ya, nanti semoga bisa tuntas bukunya. Insya Allah. Nah, Ustadz, lalu Ustadz untuk setiap kaidah itu kan selalu ada pengecualian, gitu. Nah, untuk kitab yang kita pelajari saat ini mungkin pengecualiannya mungkin ada yang berbeda dengan kitab yang lain gitu. Bagaimana menanggapinya ya Ustadz ya, ketika ada perbedaan pengecualian-pengecualian tersebut gitu Ustadz. Sebenarnya ini kembali ke masing-masing person ya, ke orangnya.
gimana yang bersangkutan menyikapi perbedaan. Kalau saya pribadi, dari awal sudah kita tekankan ke ibu bapak, kalau berbeda itu hal yang biasa selama ibu bapak punya argumen masing-masing dan argumennya pun bisa diterima. Itu nggak ada masalah. Ya, termasuk dalam pembahasan IMLA itu juga ada silang pendapat itu ada, penulisan itu berbeda ada. Jadi ya ibaratnya kita tidak usah kaget dan heran gitu. Nah, itu ada. Jadi kalau nanti ibu bapak belajar ilmu IMLA lebih mendalam, pasti akan menemukan, oh kok di sini tulisannya begini. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Nanti ada tulisannya begini, mi'ah. Apa arti mi'ah ibu bapak? 100, 100. 100. 100. 100. Nah, ini ada versi sebelah kanan, ada versi sebelah kiri. Dua-duanya ada, dan dua-duanya dipakai, dan dua-duanya punya alasan. Ya sudah tinggal pilih. Kalau saya begitu. Contoh lain, ada tulisan begini. Nih, mas'ul, ada yang begini, ada yang tulisannya begini. Nah, ada yang begini. Tuh. Dan dua-duanya dipakai. Ya, jadi kalau saya pribadi, selama itu ada dasarnya, ada argumennya, atau bahasanya ada dalilnya yang menyokong dan menguatkan, dan memang bisa diterima, ya sudah diterima. Artinya dibenarkan semua. Ya, begitu. Tapi kalau misalkan ibu bapak dan teman-teman lagi belajar nih ya, lagi belajar di suatu tempat atau bersama orang tertentu, dan memang yang bersangkutan men, apa ya, mensyaratkan atau mengarahkan supaya memegang suatu pendapat itu, lalu pas ujian keluar soal, ya udah ikuti yang diminta seperti apa, ya begitu. Ini harus dipahami. Jadi jangan tanda kutip, jangan beda pendapat dengan alasan kan ini ada pendapat lain gitu. Enggak ada. Supaya kondusif semuanya. Kecuali kalau yang bersangkutan misalkan bebas, selama itu benar dan bisa diterima, ya sudah silakan. Tapi kadang-kadang ada, pokoknya kalau belajar dengan buku ini misalkan, ya ikuti aturan main di buku ini gitu. Jangan melenceng dari yang lain. Tapi kalau udah sifatnya bisa menerima dan bebas, istilah dikasih kebebasan, nah itu lain hal. Jadi kembali ke masing-masing orangnya aja, gimana dia menyikapi. Memang kalau saya seperti tadi. Ada lagi yang lain? Ustaz, perbedaan yang terjadi ini karena pendapat ulamanya atau memang setiap negara punya ketentuan imlak yang berbeda, Ustaz? Jazakallah. Enggak, perbedaan ini antara ahli bahasanya itu biasa. Jadi bukan antar negara, enggak. Kalau negara tertentu mengambil pendapat tertentu, ya itu biasa. Tapi bukan karena antar negara mereka berbeda, enggak. Tapi para ahli bahasanya ya mengumpulkan, berkumpul, merumuskan, lalu terjadi perbedaan pendapat. Nah itu yang terjadi demikian. Perbedaan itu sebuah keniscayaan Ibu Bapak ya. Tinggal kita gimana menyikapinya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Saudari Miza Marta. Iya, izin bertanya dulu, Ustaz. Lagi, Ustaz. Kalau untuk anak-anak, ilmu IMLA ini sebaiknya diajarkan kapan ya, Ustaz? Kebetulan anak sudah remaja kelas 1 SMP, apakah sudah bisa mulai belajar ilmu IMLA? Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya belum? Sudah Ustaz di sekolahnya belajar, tapi tematik begitu Ustaz, tidak dikelompokkan ini saraf, nahu, tidak, tapi belajar ilmu-ilmu yang di nahu dipelajari Ustaz. Nanti tinggal dilihat aja anaknya, apakah memungkinkan tidak dicoba, paham nggak pelajarannya.
Kalau Hmm, udah dipaham, silakan dilanjutkan. Karena kadang-kadang gini, Ibu Bapak, ya, pertanyaan yang begini tuh dilematis. Kalau buat saya ya, iya, tanya apa sih buku yang paling bagus? aha, Ya, nah ini nggak bisa dijawab langsung. Buku paling bagus A, B, C nggak bisa. Kenapa? Karena kita membangun jawaban tuh sesuai variabel masing-masing. Biasanya saya tanya balik, ini ibu buat siapa pelajarannya? Lalu gimana yang bersangkutan siap meluangkan waktunya gitu. Terus tujuan belajarnya apa? Nah, barulah kita pilih buku yang ibaratnya yang kita kira menyesuaikan. Jadi saya jarang menjawab eh, pertanyaan demikian. Bisa saya jawab secara global gitu. ya, baik Ustaz. Jadi nanti tinggal ibu lihat aja kira-kira anaknya bisa ngikuti apa tidak gitu. Kalau emang dikira paham dan bisa silakan Hmm, lanjutkan. baik. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Apa? Oh, iya. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 5 menit. Sudah? Kalau masih ada silakan. Kalau enggak kita tutup. Baik, kalau sudah terima kasih banyak untuk kehadiran dan keikutsertaan dan juga keaktifan Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Eh, Terima kasih juga untuk segenap tim panitia dari Sahifa yang sudah kasih kesempatan buat saya pribadi ketemu dengan Ibu Bapak dan teman-teman yang luar biasa semangat dalam belajar. Dan sejatinya yang pertama kali mendapatkan manfaat itu orang yang berbicara dengan ibu bapak dan teman-teman. Karena mau nggak mau kita buka buku lagi, murojaah kembali, dan semakin menajamkan pemahaman. Jadi ibu bapak itu sejatinya teman belajar saya. Ya, jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga apa yang kita pelajari secara singkat ini bisa bermanfaat buat ibu bapak dan bisa menambah semangat juga untuk ibu bapak dalam belajar bahasa Arab. Mohon maaf juga kalau misalkan dalam kita berinteraksi atau bertemu di dua pertemuan ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati ibu bapak dan teman-teman sekalian. Dan mohon maaf juga kalau misalkan dalam menjelaskan atau menerangkan atau bahkan menjawab pertanyaan ibu bapak ada yang mungkin belum bisa dipahami dengan baik dari dua pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu di program yang lain mungkin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakallahu fikum wa yassara umurakum wa waffaqakum wa ahsana ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.